Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayaldi dengan nomor NIM 2011-03-2007, kelas 3 PIR. Dosen pengampu Insinyur Mahendra, STMT, IPM, CST, mata kuliah estimasi biaya. Baik, saya akan mempresentasikan materi kali ini, yaitu yang berjudul analisis sumber daya proyek konstruksi. Dasar schedule pekerjaan. Schedule proyek tidak dapat dijamin tanpa didukung oleh schedule sumber daya. Yang pertama ada bar chart, yang kedua ada diagram vektor, yang ketiga ada diagram network. Schedule sumber daya. Jenis schedule sumber daya ada terbagi menjadi dokumen kontrak, yaitu schedule pekerjaan, schedule sumber daya, yaitu analisis kebutuhan sumber daya tenaga, analisis kebutuhan sumber daya alat, analisis kebutuhan sumber daya material, jumlah kebutuhan sumber daya. Faktor penting dalam analisa sumber daya yang pertama yaitu kemampuan. Kemampuan itu ada terbagi dua, yaitu pertama produktivitas tenaga dan alat, dan terbagi dua juga yaitu kebutuhan sumber daya tenaga, kebutuhan sumber daya alat. Dan selanjutnya WST material, kebutuhan sumber daya material. Produktivitas dan WST, data kedua hal tersebut di atas perlu diketahui secara jelas. Untuk yang pertama adalah mengetahui secara jelas tingkat kemampuan perusahaan dalam bidang efisiensi. Yang kedua dipakai sebagai pedoman dalam penyusunan program kerja dan program peningkatan efisiensi perusahaan. Yang ketiga digunakan sebagai tolok ukur kemampuan bersaing. Produktivitas secara teori adalah output dibagi dengan input. Rumus umum produktivitas output, per satuan waktu dibagi input. Output adalah kualiti pekerjaan, input adalah tenaga atau alat yang digunakan. Faktor yang mempengaruhi pertama yaitu produktivitas tidak dapat distandarkan atau dipastikan karena ada beberapa hal yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas antara lain adalah yang pertama kondisi pekerjaan dan lingkungan, yang kedua supporting dari sumber daya, yang ketiga keterampilan tenaga atau kapasitas alat, yang keempat motivasi tenaga kerja atau operator, yang kelima cara kerja construction method, yang keenam SDM atau manajemen SDM dan SDA. WASDE material. Yang pertama pengertian WASDE adalah kelebihan kualiti material yang digunakan atau didatangkan yang tidak menambah nilai suatu pekerjaan. Yang kedua, WASDE hampir selalu ada apapun penyebabnya, oleh karena itu harus ada program menurunkan. Yang ketiga, jenis WASDE material ada dua. Yang pertama WASDE material secara individu, WASDE material campuran. Untuk material campuran seperti hot mix, beton dan lain-lain dapat terjadi WASDE ganda. Penyebab WASDE material dapat bermacam-macam. Yang pertama ada produksi yang berlebihan atau dimensi terlalu besar. Yang kedua transportasi baik dalam lokasi maupun di luar. Ketiga cara penyimpanan di gudang atau di luar gudang. Yang keempat over quality. Yang kelima persediaan yang berlebihan, overstock. Yang keenam pergantian atau perbaikan pekerjaan karena cacat atau tidak memenuhi syarat. Yang ketujuh kehilangan baik yang belum dipasang maupun yang sudah dipasang. Analisis sumber daya bisa kita lihat. Yang selanjutnya kebutuhan sumber daya, produktivitas tenaga kerja secara individu Q1, di mana Q1 adalah kualiti pekerjaan yang dapat diselesaikan per satuan waktu oleh satu tenaga. Kedua, produktivitas tenaga kerja secara kelompok Q2, di mana Q2 adalah kualiti pekerjaan yang dapat diselesaikan per satuan waktu oleh satu kelompok tenaga. Yang ketiga, faktor jumlah kebutuhan tenaga diperoleh oleh produktivitas yang dilakukan dibagi dengan produktivitas yang ada, kemampuan yang ada. Standar kualitas spek. Yang pertama, produktivitas tenaga kerja diukur dengan kualiti pekerjaan yang dapat diselesaikan dengan memenuhi persyaratan mutu. Yang kedua, untuk persyaratan mutu tenaga kerja tidak dapat diberikan spek begitu saja, khususnya untuk pekerjaan finishing yang memerlukan persyaratan mutu harus dapat ditunjukkan secara jelas, misal dengan mock-up. Untuk kualitas yang sifatnya dapat diukur hasil kerja diuji dengan alat, tes lab dan lain-lain.
Selanjutnya itu analisa tenaga. Untuk mendapatkan produktivitas tenaga kerja diperlukan informasi sebagai berikut. Yang pertama, jumlah dan komposisi jenis tenaga yang diperlukan dalam penyelesaian suatu pekerjaan. 2, harga satuan upah borong dari pasar untuk pekerjaan tersebut. Yang ketiga, harga upah harian menurut pasar untuk tenaga kerja yang bersangkutan. Contoh analisis sumber daya tenaga. Yang pertama, untuk melaksanakan pekerjaan pasangan batu bata diperlukan 1 tukang batu dibantu oleh 2 pekerja. Kedua, upah harian menurut pasar untuk tukang sebesar 70.000 dan untuk pekerja 30.000 per hari. Harga pasar upah borong pasang batu yaitu 12.000 per meter persegi. Contoh analisis tenaga. Biaya per hari menurut harian sebagai berikut. 1 tukang 70.000 sama, bisa kita lihat kan, kita jumlahkan harga di pasaran itu 10.000 per meter. Produktivitas minimal per hari adalah 130.000 dibagi 10.000 sama dengan 13 meter kubik. Dengan demikian, setiap harga borongan yang diajukan mandor harus dijamin beberapa produk aktivitasnya per hari. Faktor yang mempengaruhi keterampilan kerja perlu pedoman baru preferensi, keterangan pengalaman, sertifikat khusus untuk bangunan tinggi, pekerja yang harus bebas dari takut ketinggian. Kedua, motivasi tenaga kerja. Yang ketiga, cara kerja. Yang keempat, manajemen. Pertimbangan TK, kualitas tenaga kerja, produktivitas tenaga kerja, harga borongan atau upah. Kebutuhan sumber daya alat. Yang pertama, kapasitas alat. Produktivitas alat dipengaruhi oleh yang pertama kondisi alat dan kondisi pekerjaan. Yang kedua, keterampilan dan motivasi operator. Yang ketiga, komposisi alat dan cara kerja. Yang keempat itu manajemen. Selanjutnya, produktivitas real dan ada 2 macam. Produktivitas individu alat, produktivitas kelompok alat. Kebutuhan sumber daya alat. Yang pertama ada untuk pekerjaan angkutan, maka produktivitas dipengaruhi oleh jarak angkut dan kecepatan alat angkut dalam bergerak. Yang kedua, untuk pekerjaan yang memerlukan kerjasama lebih dari 1 alat, maka produktivitas kelompok perlu diberikan perhatian. Produktivitas yang terkecil dari anggota kelompok akan menentukan produktivitas kelompok tersebut. Selanjutnya, produksi kelompok secara kasar. 3 jenis alat bekerja yang memindahkan tanah, yaitu bulldozer, wheel loader, dump truck. Bila diinginkan produkal sebesar 100 meter per 3 per jam, wheel loader dan dump truck harus ditambah. Bila diinginkan produksi kelompok sebesar 70 meter kubik per jam, maka dump truck perlu ditambah. Kombinasi yang disarankan adalah berdampak idle cost alat terkecil. Produk kelompok secara detail bisa kita lihat di tabel tersebut. Selanjutnya, kebutuhan sumber daya material. Kemampuan yang diperlukan untuk menyusun kebutuhan sumber daya material adalah mampu menyusun WBS, rincian item pack. Kedua, mampu menghitung quality dan item pack. Yang ketiga, mampu membuat time schedule proyek. Yang keempat, memahami jenis-jenis material yang diperlukan setiap pekerjaan. Yang kelima, memahami tingkat WST dan produktivitas yang akan diperhitungkan. Dari kelima butir tersebut di atas yang berkaitan secara langsung dengan material, ada 2 butir terakhir. Jenis pekerjaan ditinjau dari kebutuhan sumber daya. Jenis pekerjaan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, pekerjaan yang hanya memerlukan tenaga saja, pekerjaan yang memerlukan tenaga dan material, pekerjaan yang memerlukan tenaga dan alat. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.